bahwa perombakan kabinet atau reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Nah, sampai hari ini, kalaupun banyak informasi yang beredar di luar tentang reshuffle, kita menyerahkan segalanya mengenai apakah ada reshuffle, apakah tidak, kita menyerahkan pada pengumuman langsung dari Presiden Jokowi. Selanjutnya kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah Pengganti rapat konsultasi dapat terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui? Terima kasih. Masa? Hah? Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu aja. Terima kasih Bapak Presiden. Nah, soal bongkar pasang kabinet ini, ya, kalau gosip politik itu memang selalu ada belakangan, atau mungkin bukan belakangan ya, Mbak Vita dan Mas Bayu ya, jelang Rabu Pon gitu loh. Nah, memang kan begitu ya, imannya orang-orang politik ya. Jadi kami kira ini biasalah ya, gosip politik dan sebagainya. Karena memang ke depan pekerjaan itu semakin banyak dan tim yang diperlukan pun juga harus qualified dan solid gitu. Saat ini kami kira sudah punya semua, dan maka kita tunggu tantangan baru apa yang dinilai penting oleh Bapak Presiden untuk kita respon. Jadi kami kira jangan terus diimajinasikan bagi-bagi kue politik nih gitu, seperti yang biasa diyakini oleh para pemain politik gitu. Ini tentang menjawab tantangan-tantangan ke depan. Nah, jadi ya kami pribadi juga sering sekali ditanyakan soal Rabu Pon dan sebagainya, dan mungkin banyak juga ditanyakan. Tapi ya kami, sekali lagi kami sampaikan, gosip politik ini memang akan selalu ada, dan ya udah biasalah hal-hal seperti ini. Isu reshuffle Menteri menguat tradisi Rabu Pon Jokowi mencuat. Reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden, itu kewenangan Bapak Presiden. Ya tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan-masukan, tapi terkait dengan nama, karena ada aspek-aspek etis, ini menyangkut masa depan seseorang, kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet menguat. PDIP pun bicara soal tradisi Jokowi mengumumkan hal penting pada hari Rabu Pon. Reshuffle kabinet ini mencuat dari pernyataan Jokowi pada akhir Desember 2022. Saat itu, Jokowi melempar kode mungkin melakukan reshuffle kabinet. Mungkin ya nanti, kata Jokowi di Bendungan Sukamahi Bogor pada hari Jumat. Beberapa hari kemudian Jokowi kembali memberikan kode soal reshuffle kabinet. Dia mengangguk kepada wartawan ketika ditanya soal rencana melakukan perombakan kabinetnya. Ia dengar, kata Jokowi ketika ditanya apakah mendengar pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet pada hari Senin. Jokowi mengulang kata reshuffle yang disampaikan wartawan. Dia lalu mengangguk. Reshuffle, kata Jokowi sambil tersenyum dan mengangguk. Jokowi juga tersenyum dan memberikan gestur mengangkat kedua tangan saat menjawab reshuffle kabinet. Gestur itu muncul sesaat Jokowi hendak meninggalkan lokasi kegiatannya. Jokowi saat itu ditanyai mengenai kisi-kisi soal reshuffle. Jokowi hanya menjawab singkat. Keluhnya ya sudah, ujar Jokowi sebelum mengangkat kedua tangannya dengan jari ibu dan telunjuk yang menempel. Jokowi kembali bicara soal kabar reshuffle kabinet. Jokowi menjawab pertanyaan soal reshuffle usai meninjau proyek sedetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur pada hari Selasa. Tunggu, kata Jokowi sambil tersenyum. Jokowi lantas langsung pergi meninggalkan lokasi. PDIP bicara tradisi Rabu Pon. Sekjen PDIP Hasto Kristianto turut bicara soal kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang makin menguat. Hasto mengatakan reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Namun PDIP tetap memberi saran sebagai partai pengusung. Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden dan itu kewenangan Bapak Presiden. Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, ujar Hasto di Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu.
Tapi terkait dengan nama dan aspek-aspek etis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon tidak bisa menyampaikan sambungnya. Hasto enggan menyebut siapa yang diusulkan PDIP untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi. Dia juga menyinggung pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi yang turut membahas soal orang untuk menjalankan program. Kalau Bu Mega bertemu dengan Pak Jokowi, baik di Istana Merdeka maupun di Batu Tulis dan juga di tempat-tempat lain, kita kan tidak hanya bicara program-program strategis kebijakan pemerintah, tapi juga bicara orang karena yang menjalankan orang, ujar Hasto. Hasto kemudian bicara soal kemungkinan reshuffle dilakukan pada Rabu Pon. Seperti kebiasaan Jokowi, menurut Hasto, Rabu Pon kerap menjadi momen kemunculan keputusan strategis. Rabu Pon terdekat bakal jatuh pada 1 Februari 2023. Ya, Rabu Pon ya, kata Hasto. Berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa. Dalam pengertian muncul kesadaran batin dalam mengambil keputusan strategis, sambung Hasto. Hasto mengatakan setiap pemimpin mempunyai kebiasaan masing-masing. Menurutnya semua pihak harus menunggu keputusan Jokowi terkait reshuffle. Setiap orang punya preferensi itu. Kalau Bung Karno preferensi 17 Agustus 1945, maka membangun Waduk Jatiluhur itu mengandung angka-angka itu. Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana. Itu total halamannya seperti itu mewakili 17845, kata Hasto. Sehingga preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan Presiden, imbuhnya.